sebagai seorang raja, apa sih spesialnya anak, apa sih limitednya anak di usia ini sehingga dia tuh harus diperlakukan sebagai seorang raja. Salah satu yang pertama adalah alasannya ya, karena perkembangan kognitif manusia selalu berkembang. Ya, yang anak psikologi pasti udah famous banget dengan teori ini. Jadi di dalam psikologi itu ada sebuah teori dasar, ini teori klasik banget, tetapi sampai sekarang masih relate banget, kalau menurut saya masih kepake banget teori ini, walaupun udah zaman nenek moyang teori ini, tapi benar-benar sangat kontekstual dan dipakai di level education, level practical education di sekolah-sekolah masih dipakai banget teori ini. Nah, teori ini dikemukakan oleh seorang ahli namanya John Piaget. Tulisannya Piaget ya. Sebagian mahasiswa saya tuh bilangnya Piaget, padahal udah berkali-kali saya kasih tahu ini bacanya bukan Piaget tapi Piaget, tapi masih juga ya emang ambigu sih cara pelafalannya. Jadi Piaget ini mengemukakan gimana sih kita sebagai manusia ketika kita mau mengetahui sesuatu, kita harus mendapatkan pengalaman langsung. Jadi emang Piaget ini agak terkesan lebih mengkualitikan personnya. Kamu nggak akan tahu sesuatu if you don't try this by yourself gitu. If you don't try by your personal daily life, kamu tuh nggak akan pernah tahu gitu. Jadi kamu harus coba. Nah, di masa 0 sampai 2 tahun itu di usia bayi ya. Nah, anak itu akan tahu kalau dia diberi pengalaman sensor motorik. Sensor itu adalah pengalaman yang berkaitan dengan indranya. Melihat, mendengar, mencium, merasa, touching. Jadi dia akan tahu tekstur dari misalnya gini, tekstur dari gelas ini adalah permukaannya lembut ketika dia diberi sensor rangsangan dari indranya gitu. Jadi masih limited banget pemahaman dari sensor motorik ini. Dia apalagi diberikan pemahaman kayak dosa, apa itu dosa, apa itu taat, apa itu patuh, dia nggak akan paham. Walaupun mungkin secara language dia mungkin bisa melafalkan, tapi secara reasoning itu dia nggak akan tahu apa makna dari sebuah konsep gitu. Jadi masih sangat limited banget. Kemudian beranjak di usia 2 sampai dengan 7 tahun, itu di praoperasi, artinya sesuatu praoperasi itu kayak gini. Nanti saya langsung aja nih. Praoperasi ini contohnya gini ya. Sebuah gelas, 2 buah gelas A sama B gitu ya. Ada gelas C kosong. Nah, anak yang berada di usia praoperasi ini, dia belum tahu konsep tentang operasi. Operasi itu kayak sebuah peristiwa mental yang ada di depan anak itu, kalau penyebutan di dalam psikologi ya. Jadi kalau anak praoperasional, gelas B, air yang berada di gelas B, ketika dituangkan di gelas C, dia akan bilang gelas C yang banyak. Karena dia belum tahu konsep praoperasional itu, dia belum paham. Tapi di operasional konkret, anak usia 7 sampai dengan 11 tahun, dia udah tahu ketika gelas B dituangkan ke gelas C, mana yang banyak? Ya gelas sama. Karena cuman ukuran gelasnya aja yang beda. Gitu. Nah, di anak usia praoperasi itu kita akan sangat kesulitan ketika kita ingin nge-shape behavior anak itu dari kata-kata yang sebenarnya dia nggak sampai ke sana pemikirannya. Ayo dong kamu sholat kayak ibu kamu biar masuk surga. Surga itu apa? Dia nggak paham. Karena dia akan tahu sesuatu itu dengan gambar, dengan kata-kata yang juga disandingkan dengan gambar. Contohnya ketika kita ingin mengajarkan kepada anak daun itu apa sih? Ya harus diperlihatkan picture dari daunnya atau diberikan pengalaman langsung melihat daun di kehidupan sehari-hari. Makanya kan kalau di anak praoperasional ini, kalau teman-teman tahu,
teorinya Montessori, ada yang sensory play gitu ya. Anak-anak diberikan pengalaman langsung, ya itu kan salah satunya juga karena dipengaruhi oleh teori Piaget ini gitu. Sedangkan di operasional konkret, anak itu sebenarnya levelnya udah agak tinggi, tetapi dia hanya bisa memahami sesuatu yang konkret, ada di depan matanya gitu. Jadi dia sangat berpengaruh banget sama reinforcement, reward sama punishment. Ya, dia akan taat kalau ada sesuatu yang dia rasakan, dia lihat atau dia dampaknya tuh yang dia lihat di depan mata gitu. Kayak bangun pagi dong, nanti kamu kena penyakit kuning gitu. Apa penyakit kuning? Anak nggak akan paham. Kecuali kalau modification behavior-nya itu lebih ke kalau kamu nggak bangun pagi, kamu nggak boleh nonton TV. Nah itu kan peristiwa konkret yang anak rasakan secara langsung. Itu nge-shape behavior-nya. Nah sedangkan di operasional formal itu pemikirannya udah abstrak. Di usia 14 sampai 15 tahun ya remaja ya udah paham kenapa kita harus menjadi anak yang baik, harus menuruti sebuah aturan. Itu kita sudah mencapai level pemaknaan yang why kayak gitu. Nah, kenapa saya membahas tentang teori Piaget ini ya, teman-teman semuanya? Karena kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan di dalam agama tadi ya, anak diperlakukan sebagai seorang raja, itu karena apa? Karena di masa 0 sampai 7 tahun, anak berada pada level perkembangan kognitif, sensori, motorik, dan praoperasional. Gimana? Fisiknya masih lemah, kognitifnya masih terbatas, dia juga belum tahu konsep sebab akibat, pengalamannya masih sebatas terhadap orang tua, masih gimana orang tuanya membangun attachment kepada anaknya gitu ya. Jadi memang kontrol orang tua tuh sangat ketat, sangat benar-benar bisa saya katakan 100% gitu harus memberikan perhatian kepada anaknya. Ya karena kalau nggak ngikut keinginan orang tuanya, ya bahaya ke anaknya. Karena anak belum paham konsep bahaya ya, kayak anak belajar jalan, dia dibiarin jalan di tengah jalan atau di tekstur yang berduri kan enggak, dia belum paham konsep sebab akibat. Makanya memang di usia segini anak harus mengikuti keinginan kedua orang tua ya. Jadi mau nggak mau kalau kita nanti teman-teman semua jadi orang tua memang harus membuat anak patuh kepada teman-teman. Jadi jangan mau diatur anak di usia ini, karena tadi saya katakan fisik, kognitif, sosio emosi mereka masih dalam tahap perkembangan, jadi mereka nggak akan tahu, jadi memang harus kontrol, kita yang mengatur dan dia harus ikut kita. Ya, walaupun kita memperlakukannya sebagai seorang raja, tetapi dia harus ikut aturan kita, karena itu tadi mereka belum mencapai kematangan secara aspek-aspek perkembangan mereka. Nah, sedangkan di operasional konkret ya, di usia anak 7 sampai dengan 11 tahun, sama. Dia anak usia ini harus mengikuti keinginan orang tua. Tetapi aturannya itu treat dari orang tuanya. Jadi ini ada ilmu-ilmu parentingnya juga nanti untuk teman-teman nanti akan menjadi calon orang tua. Jadi di usia ini memang self-esteem sedang berkembang. Self-esteem itu adalah penilaian diri kita secara keseluruhan terhadap diri kita. Jadi kan kita kalau teman-teman melakukan self-talk, kita tuh pasti kadang-kadang menilai ya, aku ini orangnya baik nggak sih? Aku ini orangnya jahat nggak sih? Pasti kan kayak ada penilaian diri. Nah ini harus dibantu sama orang tua. Dan ini sedang berkembang di masa operasional konkret 7 sampai dengan 11 tahun atau di usia anak-anak mau masuk SD lah gitu. Nah, di usia ini kalau mau menertibkan perilakunya itu harus dengan sesuatu yang benar-benar konkret gitu. Jangan yang abstrak karena nanti orang tuanya yang makan hati kalau kita menertibkan perilaku anak itu secara abstrak. Misalnya nih kita meminta anak untuk ngeberesin mainan anak SD nih, udah mau beresin mainan. Ayo dong beresin mainan. Bunda udah capek nih, udah masak, udah nyuci. Tapi dia masih nonton TV. Jadi ngoceh-ngoceh itu hanya membuang energi. Nah, kecuali memang coba
dengan cara memberikan dua pilihan ya. Misalnya nih, Zidan mau beresin mainan sendiri atau bareng-bareng sama bunda. Jadi kan konkret ya, kelihatan. Anak akan lebih senang ketika dia diberikan itu tadi, dua pilihan, dan ini udah saya praktekkan kepada anak saya. Dan memang ketika diberikan dua pilihan itu kita secara tidak langsung mengajarkan anak untuk decision making-nya itu berkembang. Dan ketika decision making anak sudah berkembang sejak ini, bagus dong untuk gimana remajanya, entah itu untuk leadership-nya dia ke depan, gimana dia bisa apa ya, mengambil keputusan untuk kehidupan dia sendiri, itu kan bagus kan. Nah, contohnya lagi kayak misalnya sholat ya. Anak yang di usia 7 sampai dengan 11 tahun, sholat sebenarnya itu bukan karena dia tahu apa itu dosa, apa itu pahala. Walaupun saya katakan tadi, mungkin secara verbal, secara language dia tahu, tapi secara definition dia tuh sebenarnya nggak tahu. Untuk membuktikannya, berikan pertanyaan lanjutan. Dosa itu apa? Kayak gimana? Contohnya dia nggak akan tahu. Itu menandakan kalau anak itu cuman berada pada level yang kayak hafalan gitu. Tahu tapi nggak paham gitu. Nah, baru di operasional formal, itu di usia remaja dan dewasa, kita menuruti keinginan atau menolak keinginan orang tua, emang itu berdasarkan